Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru dari pemeriksaan tersangka kasus penistaan agama yang menjerat pakar telematika dan politisi Partai Demokrat Roy Suryo yang bersangkutan tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Juli 2022. Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada hari Kamis 28 Juli 2022. Sekitar 10 jam lebih lamanya mantan Menpora ini tampak keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 22.30. Tidak ditahannya Roy Suryo juga dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulfan. Menurutnya, penyidik memiliki pertimbangan tersendiri terkait ditahan atau tidaknya seorang tersangka. Menurut Zulfan pula, dalam kasus Memen Stupa Candi Borobudur ini, penyidik menilai tersangka Roy Suryo belum perlu dilakukan penahanan. Ada yang menarik, saat Roy Suryo keluar dari gedung pemeriksaan Bareskrim Polda Metro Jaya semalam, meski tak memberikan komentar, Roy Suryo tanpa menggunakan penyangga leher medis. Entah apa yang terjadi dengan politisi Partai Demokrat ini sehingga harus menggunakan penyangga leher medis. Meski sebelumnya Roy Suryo meminta izin pihak dokter, namun pihak kepolisian menyatakan bahwa Roy Suryo dalam keadaan sehat. Dan apa mungkin seorang Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Polda Metro Jaya, kemudian salah posisi tidur sehingga yang bersangkutan harus menggunakan penyangga medis di lehernya. Dan tentu kita juga masih ingat di pemeriksaan pertama Roy Suryo sebagai tersangka, Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan saat itu dengan menggunakan kursi roda. Dan kini drama baru tersangka penistaan agama ini keluar ruang pemeriksaan dengan menggunakan penyangga leher medis. Kembali ke topik tidak ditahannya Roy Suryo, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, publik memang menaruh harapan besar agar pakar telematika ini segera ditahan. Pihak kepolisian tentu saja dalam hal ini. Namun hingga pemeriksaan kedua, Roy Suryo masih saja melenggang bebas dan pulang ke rumah. Bahkan tokoh agama Buddha Indonesia Romo Pandita Sumedo meminta Polda Metro Jaya agar segera menahan tersangka kasus Mem Stupa Candi Borobudur tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Romo Pandita pada hari Rabu 27 Juli 2022. Romo Pandita meminta penyidik tidak memberikan keistimewaan kepada Roy Suryo. Menurutnya, yang bersangkutan mesti diadili seperti halnya pelaku penistaan agama lainnya. Harapan senada juga disuarakan oleh sejumlah tokoh dan pegiat sosial tanah air. Mereka berharap agar tersangka Roy Suryo segera ditahan. Meski pada kenyataannya Roy Suryo masih bebas, namun kita masih tetap menaruh harapan dan kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam hal ini agar bertindak tegas dan adil pada kasus penistaan agama Roy Suryo. Meski biasanya setelah menyandang status tersangka yang bersangkutan segera ditahan. Entah apa yang terjadi dengan Roy Suryo sehingga pihak kepolisian masih memberikan keleluasaan kepada tersangka sehingga tidak ditahan pihak kepolisian. Apakah karena agama yang dilecehkan itu agama minoritas ataukah polisi memang memiliki pertimbangan lainnya? Meski demikian, kita masih akan menunggu kelanjutan kasus yang menjerat mantan Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Roy Suryo. Akhirnya saya Dimas Pat segera undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.